Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku yang akan saya bahas kali ini bertemakan tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan insight gitu ya, cara memulai bisnis gimana, cara mengembangkan bisnis gimana, cara membangun bisnis sampai di level yang tinggi seperti apa. Nah, mungkin buku ini adalah salah satu jawabannya. Karena kalau di cover-nya itu dijelaskan bahwa buku ini berisi 40 pembelajaran untuk wirausaha jenis baru. Jadi di dalamnya nanti akan banyak insight-insight yang dibagikan dari pengalaman dari penulisnya. Tapi sebelum kita ulik-ulik lebih dalam lagi, yuk kita kenali dulu siapa sih penulisnya gitu ya. Penulis dari buku Anything You Want ini adalah Derek Sivers. Derek Sivers adalah seorang penulis dan selain penulis beliau juga musisi gitu ya. Karena memang justru kalau di buku ini sendiri dijelaskan bahwa memang jiwanya itu adalah musisi. Nah, terus bisnisnya ini sendiri dibangun tanpa disengaja. Jadi dia adalah merupakan CEO dan juga pendiri dari CD Baby yang merupakan toko CD online untuk musisi independen. Jadi dulu ceritanya para musisi ini kesulitan dalam memasarkan produk musiknya yang berupa CD itu ke pasar ataupun kepada customer. Karena dulu beberapa agen dan distributor musik yang udah kelas-kelas besar itu mereka memiliki sistem yang cukup tinggi, cukup rumit gitu sehingga para musisi independen itu kesulitan dalam memasarkan mereka punya lagu. Nah, sebagai seorang musisi profesional gitu ya, si Derek Sever ini sejak tahun 1987 itu dia memulai menjual CD-nya sendiri gitu di situs yang dia buat sendiri. Nah, situsnya namanya CD Baby. Nah, tapi ternyata dari perjalanan itu kemudian banyak teman-teman musisinya yang bertanya, bisa nggak kalau misalkan CD musiknya dia tadi itu dibantu untuk dijualkan di situs yang dibuat oleh Derek Sever. Dan akhirnya ini mengilhami si Derek Sever ini untuk akhirnya dia menseriusi gitu ya atau fokus untuk membangun bisnis di bidang musik tadi itu yang berjudul CD Baby ini. Yang akhirnya CD Baby ini termasuk menjadi penjual musik independen terbesar di web dengan penjualan lebih dari 100 juta dolar gitu ya dan ada 150.000 klien musisi. Nah, mungkin dari sini teman-teman mulai penasaran, terus bukunya nanti ini akan seperti apa ya dari penjelasan saya tadi gitu ya. Memang dari sedikit penjelasan saya di awal tadi ini, buku ini jelas akan berkisah tentang perjalanan sukses seorang pendiri CD Baby dari awal dia membangun, dari dia awal dapat ide sampai akhirnya dia bisa mengembangkan bisnisnya tadi bernilai ratusan juta dolar gitu ya. Memang perjalanan beliau dalam bangun bisnis online ini selama 10 tahun di tahun 2000-an gitu ya, 2010, 2006 gitu ya, itu yang akhirnya diceritakan dalam buku ini. Memang ketika itu banyak banget orang-orang yang bertanya kepada dia gitu ya, terkait gimana sih caranya dia bisa memulai bisnis seperti itu dan dari mana cara memulainya gitu ya. Dikala online itu atau internet belum seperti sekarang perkembangannya, tapi Derek sudah bisa tuh mulai terlebih dahulu. Nah, karena banyak orang yang bertanya gitu ya, akhirnya Derek memutuskan, ya sudah kalau gitu saya akan coba bagi kisah saya dalam sebuah buku. Jadi akhirnya muncullah buku ini, buku Anything You Want ini. Dan buku ini nggak cuma bercerita perjalanannya dalam merintis bisnis CD Baby ini, tapi juga membahas tentang kegagalan-kegagalan yang dia alami dan rasakan dalam dia membangun. Dengan harapan ketika dia membagi kisahnya tadi dengan dua sisi, maka banyak orang yang bisa belajar dan banyak orang yang bisa menarik makna dari perjalanan atau filosofi yang dia gunakan ketika dia mengembangkan bisnisnya tadi itu. Masih di buku ini juga, Derek juga menyampaikan ada filosofi yang dimiliki Derek hingga akhirnya berhasil membangun bisnis. Jadi dia nggak sekedar jualan aja, dia nggak sekedar bangun bisnis, tapi ada filosofi-filosofi yang dia pegang sebenarnya. Nah, ini yang pingin ditanamkan dalam buku ini. Makanya nanti kalau teman-teman lihat di bukunya akan banyak pembahasan-pembahasan quote ataupun kalimat-kalimat motivasi yang itu menjadi filosofi dan dasar yang membuat Derek Sivers tuh bisa membangun bisnisnya sehingga sebesar kala itu. Filosofi ini penting kalau menurut Derek itu karena kebanyakan orang tuh nggak tahu alasan dia melakukan sesuatu. Banyak orang itu juga nggak tahu alasan dia dalam membangun bisnis. Padahal kita
perlu memiliki filosofi diri. Kita perlu tahu filosofi pribadi kita itu apa, tentang apa yang mendasari kita melakukan sesuatu sehingga lebih bermakna bagi diri kita. Jadi kita nggak sekedar melakukan sesuatu gitu ya, tapi kita benar-benar tahu kenapa kita perlu melakukan sesuatu dan apa yang kita lakukan tadi itu sudah berlandaskan filosofi kehidupan yang kita pegang teguh di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke gambaran isi bukunya. Secara umum buku ini memang didesain secara urut gitu ya, berdasarkan sejarah dan pengalaman dari Derek dalam membangun bisnis. Dibuat urut itu biar pembaca itu memahami benar pasang surut bisnisnya dia, asal muasalnya bisnis dia, sehingga akhirnya dan bahkan masalah-masalah yang dialami dalam bisnis dia gitu ya. Jadi naik turunnya ini akhirnya yang ingin dia bagikan kepada pembaca agar pembaca bisa melihat keseluruhan ceritanya secara utuh sehingga akhirnya mendapatkan insight yang lengkap tentang apa sih yang perlu mulai dipersiapkan untuk membangun sebuah bisnis. Nah, di sini saya merangkum ada beberapa hal yang cukup menarik. Saya rangkum ada 3 hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah tentang bagian tentang yang membahas ini bukanlah revolusi. Yang kedua adalah ada keuntungan dari kita membangun bisnis tapi kita nggak punya dana. Ini dibahas di bagian kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita itu ketika mau membangun bisnis, itu kita peduli pada pelanggan melebihi peduli pada diri sendiri. Oh, menarik sekali ya seperti ceritanya ya. Yuk, saat lagi kita akan mulai bahas satu persatu gambaran isi bukunya. Yang pertama, di bagian pertama ini akan dibahas tentang ini bukanlah revolusi gitu ya. Di bagian ini itu akan dibahas perjalanan Derek 5 tahun setelah memulai bisnis CD Baby itu. Ketika situsnya sudah mulai besar dan kemudian mulai dikunjungi sama banyak orang, akhirnya media kan melihat dan media mendatangi dia. Dan media banyak yang bilang bahwa wah, Derek, kamu benar-benar bisa merevolusi. Kamu merubah industri musik. Kamu bisa memutarbalikkan dunia musik gitu ya. Kamu bisa merevolusi industri yang sudah berjalan sedemikian tahun gitu ya, industri musik dengan sedemikian pesatnya. Tapi kalau menurut Derek sendiri, revolusi itu hanyalah istilah yang digunakan orang jika kita sukses. Padahal sebelumnya kita hanya orang aneh yang melakukan sesuatu yang berbeda. Ini menarik sekali nih. Jadi ketika orang bilang revolusi dan sebagainya berhasil nih. Ya sebenarnya revolusi itu hanya istilah kalau kita sukses gitu loh. Tapi sebenarnya sebelum ada istilah orang melabel kita dengan kita melakukan revolusi bisnis gitu ya. Sebenarnya kita hanya orang aneh yang memiliki pikiran berbeda. Ya ketika itu memang Derek memang hanya berniat untuk membantu musisi. Nggak ada kepikiran sama sekali dalam benaknya untuk mulai bangun bisnis. Terutama bisnis CD Baby ini. Tapi karena banyak teman-teman pemusiknya, musisinya yang merasa kesulitan untuk menjual produk musiknya. Maka ya akhirnya dia membantu. Karena memang ketika itu susah banget buat para musisi untuk bisa menembus dunia rekaman atau agen distributor musik. Masih di bagian ini juga dijelaskan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita membuat revolusi, itu kita memerlukan provokasi terang-terangan gitu ya. Kita memprovokasi orang untuk mengikuti kita gitu, untuk mendapatkan pengikut. Dan kita harus melakukan perang pemikiran untuk menantang status quo gitu ya. Untuk bisa membalikkan dunia bisnis gitu ya. Padahal Derek bilang bahwa bila kita berpikir bahwa membangun bisnis itu sama seperti kita melakukan revolusi, ya akhirnya itu membuat kita melewatkan esensi atau seni dalam kita berbisnis. Yang itu adalah fondasi. Kenapa sih kita perlu membangun bisnis? Yang kalau dalam pandangan Derek sendiri adalah ya kita membangun bisnis itu pentingnya adalah untuk melayani orang lain agar orang lain terbantu dengan kehadiran kita, termasuk melalui bisnis yang kita bangun tadi itu. Maka ya harus yang kita sadari adalah ini bukan revolusi, ini adalah tentang memberikan pelayanan kepada customer kita ataupun kepada orang lain di sekitar kita. Di bagian kedua, membahas tentang keuntungan dari tidak memiliki dana. Jadi ini kalau diceritanya memang Derek itu banyak membangun bisnisnya itu tidak menggunakan dana modal jor-joran dari investor gitu ya. Dan ini menjadi salah satu menarik juga di buku ini yang menurut saya perlu dibahas dan teman-teman perlu tahu bahwa memang kadang memiliki modal dan tidak memiliki dana itu menjadi keuntungan sebenarnya dalam kita membangun bisnis. Dan saya tahu kalau teman-teman mendengar ini pasti agak berkebalikan dengan kondisi yang terjadi pada umumnya di sekitar kita gitu ya. Bahwa banyak orang yang akhirnya nggak memulai bisnis, akhirnya kesulitan untuk memulai bisnis karena dia berharap bahwa ada modal dulu, ada dana dulu baru dia bisa mulai. Padahal ini adalah sudut pandang yang sebenarnya salah kalau menurut Derek.
Kenapa? Ya di situ Direct menjelaskan bahwa di tahun dia membangun CDBB itu ada fenomena di kala kalau kita membangun bisnis internet gitu ya, kita akan memberitahu soal bisnis kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berpotensi, para investor lah istilahnya gitu ya. Kita akan menjelaskan kepada para investor ini atau orang-orang ini bahwa bagaimana bisnis kita itu sangat bisa berpotensi dan berpeluang untuk menghasilkan sesuatu ataupun bisa membuka peluang baru gitu. Namun bagi Derek ini berbeda sebenarnya. Derek sendiri justru memiliki prinsip bahwa selama kita tidak memiliki uang untuk dihamburkan, maka kita tidak akan pernah menghamburkan uang. Atau istilahnya adalah, ya kalau kita nggak punya duit gitu ya dari investor, maka kita jadinya nggak jor-joran. Kita akhirnya nggak yang kemudian berusaha untuk menghabiskan uang itu untuk mengembangkan bisnis kita, tapi kita justru akan benar-benar fokus pada apa yang menjadi esensi yang ingin kita tawarkan melalui bisnis kita. Mungkin sampai sini rekan-rekan juga bertanya gitu ya. Lah terus kalau kita nggak cari investor gitu ya, nggak kita suntikan dari investor, gimana bisnis ini bisa berjalan gitu ya. Nah di bagian ini Derek kemudian menegaskan dan mengingatkan sebenarnya bahwa ya jangan lupa apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk pelanggan kita. Maka kita harus memastikan kita membuat segala keputusan gitu ya, pengembangan bisnis itu berdasarkan apa yang terbaik bagi pelanggan kita dan bukan apa yang terbaik bagi bisnis kita untuk menghasilkan uang. Nah, ini pandangan yang menurut saya juga menarik. Karena kalau di sini Derek menjelaskan kembali bahwa nggak ada satupun dari pelanggan kita yang akan meminta kita memberi perhatian pada pengembangan bisnis. Pelanggan kita tuh nggak akan berpikir untuk kita tuh mengembangkan bisnis. Mereka hanya ingin pelanggan kita ini tuh ingin kita itu benar-benar bisa memusatkan perhatian pada membantu mereka, memberikan pelayanan terbaik. Dan di bagian ketiga, ini juga cukup menarik yaitu ya di sini Derek membahas tentang kepedulian pada pelanggan. Di sini lebih tepatnya Derek menekankan bahwa apa yang harus kita lakukan adalah kita peduli pada pelanggan melebihi pada peduli pada diri kita sendiri. Di bagian ini ada pembahasan menarik tentang dilema yang dihadapi oleh banyak perusahaan yang tanpa disadari gitu ya. Dilema tersebut adalah terkait berdirinya perusahaan yang nomor satu itu sebenarnya untuk memberikan pelayanan gitu ya. Tapi tanpa disadari gitu ya, dengan makin rumitnya bisnis perusahaan, makin berkembangnya bisnis perusahaan gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki niatan baik pun gitu ya, dia punya niatan baik untuk membantu masyarakat atau customer-nya gitu ya, tanpa disengaja terjebak dalam mode bertahan hidup gitu ya. Mode bertahan hidup ini seperti apa sih? Ya contohnya misalkan nih, sebuah bisnis itu diciptakan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ini dasarnya. Ada masalah maka ada peluang di situ. Peluang itulah yang bisa ditangkap oleh bisnis gitu ya. Tapi berarti ketika itu terjadi gitu ya. Ketika nggak ada masalah gitu, berarti masalah semua sudah terpecahkan, berarti bisnis nggak dibutuhkan dong gitu. Mungkin teman-teman mulai berpikir, hah bisnis nggak dibutuhkan? Berarti kalau customer sudah tersolve masalahnya, bisnisnya bisa tutup dong. Derek di sini menyampaikan bahwa sebenarnya memang seperti itu kenyataannya. Karena tanpa disadari, kadang bisnis yang tadi dibilang sudah niatannya baik pun tanpa disadari itu terjebak dalam survival mode atau mempertahankan bisnisnya. Akhirnya itu membuat dia mempertahankan masalah yang harusnya bisa diselesaikan. Akhirnya dia tahan masalahnya sehingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya terus-menerus dan bertahan lama sehingga perusahaan bisa memperoleh penghasilan. Nah ini mungkin banyak tuh yang mungkin kita rasakan nih sebenarnya value perusahaan ini bagus ya, tapi kok kenapa makin kesini kok makin seperti ini, makin seperti itu ya, karena kadang perusahaan itu merasa bahwa masalah sudah selesai dan dia tetap berharap masalah itu tetap ada dengan harapan dia tetap bisa membangun bisnis dari masalah customer. Nah ini yang Derek tekankan perlu benar-benar diperhatikan. Kesimpulannya adalah secara umum buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang masih merasa bingung gitu ya. Untuk apa sih saya itu berbisnis? Buat apa sih saya perlu berbisnis gitu ya? Dan sebenarnya saya berbisnis itu saya mau capai apa gitu loh dalam hidup. Saya itu mau ngapain dengan bisnis seperti ini? Nah, ini buku ini meskipun ringan gitu ya dan mungkin bisa dibaca hanya dalam waktu sejam karena tipis, tapi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman yang galau mungkin. Atau buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang pingin mendapatkan insight dalam membangun bisnis yang benar-benar memecahkan masalah. Gimana caranya kita nggak sekedar membangun bisnis yang itu fokus pada uang, tapi kita benar-benar memecahkan masalah customer sehingga kita memiliki pelanggan loyal di sekitar kita yang akhirnya membantu bisnis kita untuk terus tumbuh dan customer terus terbantu
dengan apa yang kita lakukan dalam bisnis kita. Oke, rekan-rekan, mungkin itu untuk review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat. Jika tertarik silakan cari bukunya di toko-toko buku terdekat. Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.